Apa sih organisasi bisnis itu? Organisasi bisnis adalah suatu entitas yang terstruktur dan terorganisir, yang terdiri dari individu, sumber daya, dan sistem yang bekerja secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam konteks kegiatan ekonomi. Tujuan utama dari organisasi bisnis adalah untuk menghasilkan barang atau jasa yang bernilai bagi pelanggan atau konsumen, dengan mengelola sumber daya yang tersedia secara efisien dan efektif. Ada juga beberapa bentuk badan usaha organisasi bisnis, yaitu yang pertama, badan usaha milik swasta atau BUMS. BUMS merupakan badan usaha yang seluruh modal pada sektor swasta, baik dari perseorangan maupun kelompok. Badan usaha ini dipunyai oleh seorang atau beberapa orang dalam bentuk kerja sama penanaman modal. Yang kedua, ada badan usaha milik negara atau BUMN. Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara. Di samping itu, BUMN juga mempunyai peran strategis sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil atau koperasi. Yang ketiga, badan usaha milik daerah atau BUMD. BUMD merupakan perusahaan daerah yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh Pemda atau pemerintah daerah. Nah, ada juga contoh perusahaan BUMS yang menjadi BUMN, yaitu PT Telekomunikasi Indonesia, TBK atau Telkom. Telkomsel adalah anak usaha dari PT Telekomunikasi Indonesia, yang dimana perusahaan telekomunikasi terbesar dan terkemuka di Indonesia. Telkomsel pertama kali berdiri pada tahun 1995 sebagai hasil dari kerjasama antara Telkom Indonesia dan Indosat, dua perusahaan besar di industri telekomunikasi pada waktu itu. Telkomsel telah mencatatkan berbagai prestasi dan kontribusi yang signifikan di industri telekomunikasi Indonesia. Mereka memiliki cakupan jaringan yang luas, terlibat dalam pengembangan teknologi, dan mendukung digitalisasi Indonesia. Selain itu, sebagai BUMN, Telkomsel juga memiliki tanggung jawab sosial yang lebih besar terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Mereka diharapkan untuk aktif dalam program-program sosial dan berkontribusi terpositif terhadap pembangunan sosial dan ekonomi Indonesia. Ada juga beberapa jenis produk yang dikeluarkan oleh Telkomsel, yaitu Maxstream, Bayu, Volte, paket eksklusif Disney, Telkomsel Orbit, Cloud X, Telkomsel Digi Ads, dan lain-lain. Ada laporan pajak Telkomsel. Laporan pajak Telkomsel hingga akhir tahun lalu menunjukkan total kontribusi pajak secara nasional yang diberikan kepada negara tumbuh 1,3% dibandingkan dengan kontribusi pada tahun 2019. Mayoritas pajak disetorkan melalui KPP wajib pajak besar 4 yang mengembang tanggung jawab penerimaan dari wajib pajak BUMN yang bergerak di sektor jasa dan wajib pajak orang pribadi prominent yang berdomisili di DKI Jakarta. Sedangkan untuk di lingkungan KPP wajib pajak besar 4 Telkomsel kembali melanjutkan kontribusi menjadi penyumbang pajak terbesar dengan kontribusi pertumbuhan mencapai sekitar 2,6% dibandingkan dengan 2019. Dari PPT yang diberikan oleh Ibu Novita, dapat saya simpulkan bahwa bentuk-bentuk organisasi bisnis itu terdapat dalam beberapa bagian. Yang pertama adalah perusahaan perorangan, yang dimana bentuk usaha yang dimiliki atau yang dikelola dipimpin oleh seseorang yang bertanggung jawab penuh terhadap risiko dari kegiatan badan usaha tersebut. Yang kedua, itu ada badan usaha. Badan usaha itu yang dimiliki oleh lebih dari satu orang. Yang pertama, BUMS. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, BUMS adalah badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh swasta yang bertujuan untuk mencari laba. Terus yang kedua, badan usaha milik negara, BUMN, adalah badan usaha yang seluruh sebagian modalnya dimiliki oleh negara dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Yang ketiga, ada BUMD, yaitu BUMD adalah badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah. Dapat saya simpulkan bahwa organisasi bisnis itu akan terjadi atau akan lancar jika seseorang yang ingin membangun usaha tersebut tekun
apapun terhadap usaha yang ia lakukan, dan ia berarti sudah siap menanggung risiko apapun dalam keadaan yang bagaimanapun. Cita-cita saya adalah seorang bisnis fashion. Lantas, mengapa sih saya ingin menjadi seorang pembisnis dalam bidang fashion? Yang pertama, karena umumnya sekarang manusia, terutama wanita, sangat terobsesi oleh fashion, apalagi fashion ala-ala Korea. Mengapa fashion itu sangat penting? Fashion itu penting agar kita tahu cara berpakaian yang baik, bagus, dan menarik perhatian orang lain. Dan pastinya membuat kita terlihat cantik dan rapi. Yang kedua, karena long life product. Produk-produk fashion bisa dibilang merupakan produk yang tidak punya masa kadaluarsa. Karena produk fashion bukanlah produk yang bisa basi seperti makanan, minuman, dan lain-lain. Yang ketiga, karena flexible market. Saat berbisnis fashion, kamu bisa bertransaksi secara offline dan online. Dengan memanfaatkan sosial dan marketplace, kamu bisa menjangkau pasar yang lebih luas dibanding dengan pemasaran offline. Ada juga seorang motivator saya, yaitu Prilly Latukonsina, yang dimana Prilly itu cantik, muda, dan berbakat. Tak hanya sukses di dunia akting, Prilly juga melebarkan sayap ke dunia bisnis dengan meluncurkan clothing line sendiri. Prilly diketahui memiliki 2 brand fashion, Rebel Princess serta Illy Wears yang diambil dari nama panggilannya. Baju-baju yang ditawarkan Prilly Latukonsina bergaya simpel dan elegan, cocok untuk OOTD kuliah, kerja, hingga nongkrong cantik. Mengapa sih saya termotivasi oleh Prilly? Karena Prilly itu adalah perempuan yang berbakat, yang bisa mengeluarkan ide kreatifnya dalam dunia fashion. Ia juga pintar dalam pemasaran, menggandeng sejumlah artis, selebgram untuk mempromosikan brand yang ia punya.